bagian penyembahan. Bersama kami di sini kita akan membahas salah satu tema yang cukup menarik, yaitu teologi pujian penyembahan pada masa post-reformasi. Nah, dari saya sendiri, Edward Sensiawan yang akan menjadi moderator dalam acara kali ini. Dan hari ini kita kedatangan 3 pembicara yang akan mewakili dalam bagian mereka masing-masing, dimulai dari Ezra. Dia adalah seorang pekerja dalam gereja yang akan mewakili dalam pandangan teologi pujian penyembahan di bagian praktisi worship atau dalam segi WL ataupun musisi gereja. Nah, pembicara kedua kita ada Joshua Senipar yang akan mewakili dalam sudut pandang Alkitabiah secara teologi maupun secara akademisi. Dan yang ketiga ada Samuel Nasution yang akan mewakili dalam sudut pandang jemaat dalam segi pengamat budaya. Oke, kita mulai ke dalam pertanyaan kita kepada ketiga pembicara kita ini. Sebelum itu, kita pasti tidak asing dengan yang namanya John Calvin, Martin Luther, dan juga Zwingli. Nah, mereka ini adalah perintis pada masa reformasi itu yang membuka jalur baru bagi membuka pandangan ataupun cara baru bagi ibadah, tata cara ibadah dalam agama Kristen ini. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Untuk kepada Joshua Senipar, menurutmu apa sih yang reformasi ubah tentang ibadah dan gereja? Nah, kalau kita membahas apa yang diubah dari reformasi, kita mundur ke abad 16. Reformasi bukan hanya mengubah doktrin keselamatan, tapi juga mengubah cara gereja itu beribadah. Nah, dari sini ada 2 prinsip besar reformasi yang sangat mempengaruhi pujian dan penyembahan. Nah, yang pertama itu ada sola scriptura, yaitu di mana firman Tuhan itu menjadi pondasi dalam ibadah. Kemudian ada Soli Deo Gloria, di mana segala sesuatu dalam ibadah itu diarahkan kepada kemuliaan Allah, bukan kepada manusia. Jadi ibadah itu ditujukan bukan untuk dilihat manusia, tetapi ditujukan kepada Allah. Semua yang dilakukan itu untuk kemuliaan Allah. Nah, menurut Martin Luther, musik bukan sekedar, kita akan bahas musik. Musik itu bukan sekedar hiasan. Musik adalah alat pengajaran, yaitu sebabnya ia menulis banyak himne supaya jemaat belajar firman lewat nyanyian. Jadi musik itu bukan sekedar hiasan menurut Martin Luther. Nah, kemudian Calvin menekankan bahwa ibadah harus sederhana dan fokus. Ibadah tidak boleh tertutup oleh hiburan, estetika, atau hal-hal yang mengalihkan fokus dari Allah. Jadi fokusnya hanya kepada Allah, tidak kepada musiknya ataupun pada bagaimana cara musik itu, penyembahan pada musik itu. Nah, menurut Calvin itu fokus itu bukan kepada musik dalam penyembahannya, tetapi bagaimana fokus kita itu tertuju kepada Allah. Jadi itu yang menurut Calvin. Nah, dari kesimpulan yang saya ambil yaitu reformasi mengembalikan ibadah kepada firman dan musik kepada fungsi teologisnya. Nah, mengajar, menguatkan, dan memuliakan Tuhan. Oke, baik. Terima kasih Joshua atas pendapatnya. Jadi kita sudah punya pandangan ya, bahwa berarti reformasi ini mengubah dalam sudut pandang ajaran cara ibadah. Namun selain itu juga mengubah tentang musik begitu kan ya? Iya. Sudut pandang musik. Jadi kita sudah melihat ya bahwa pada masa reformasi ini dari cara ibadah itu sudah diubah, dan juga ada 2 prinsip tadi yang sola scriptura ya, sola scriptura, dan juga sola Deo Gloria gitu, yang menjadi dasar bahwa perubahan gereja pada masa itu dan juga
Tadi juga sudah dijelaskan bahwa pandangan musik juga sudah diubah. Baik, terima kasih Joshua. Sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua. Kita hidup di zaman yang berbeda. Worship modern punya gaya, warna, dan juga cara yang baru. Tapi muncul dua pertanyaan besar. Apakah worship modern terlalu fokus pada emosi? Baik, teman-teman semua dan juga para hadirin sekalian, kita beralih ke dalam semi video ya guys ya, karena ada permasalahan sedikit dalam kendala Zoom. Dan sekarang kita akan melanjutkan perbincangan kita. Baik, terima kasih Jojo atas pendapatnya. Sekarang saya lempar ke praktisi worship, yaitu Ezra. Bagaimana pandangan menurut Ezra dalam realita pelayanan di lapangan, yaitu gereja sendiri? Oke, jadi bagaimana realita worship di lapangan? Jujur ya, realitanya itu penuh tekanan, bukan soal main musik atau yang menyanyikan lagunya, tapi itu semua soal ekspektasi. Nah, kami sering dituntut ibadah harus naik, suasananya harus dapat, jemaat harus merasakan hadirat. Nah, akhirnya tanpa sadar fokusnya bergeser, bukan lagi siapa Allah yang kita sembah, tapi apa yang jemaat itu rasakan. Begitu. WL memang tidak semuanya punya latar teologi. Kadang kami cuma dikasih target, bikin ibadah mengalir, bikin jemaat masuk hadirat. Tapi jujur itu sering menaruh beban teologis di pundak WL sih, padahal itu bukan kapasitas kami. Saya sedikit menambahkan, WL harus dilatih dari sisi teologis juga, bukan hanya musikal. Kalau WL tahu dasar teologi ibadah, maka cara ia memimpin, memilih lagu, dan membangun suasana akan sedikit berubah gitu. Terima kasih Ezra atas pendapatnya. Sekarang perspektif jemaat, yaitu Samuel. Nah, menurut Samuel ini bagaimana sih pengalaman dalam mengikuti ibadah modern? Menjelaskan materi lengkap tentang jemaat dan pengamat atau pengamat budaya. Jadi di sini pendahuluannya, siapa itu jemaat atau pengamat budaya. Jadi di sini sebagai jemaat saya melihat ibadah itu bukan dari sudut pandang panggung, tapi dari kursi jemaat. Saya bukan seorang teolog, tapi saya penerima ibadah. Jadi dari posisi ini saya mengamati bagaimana budaya worship di gereja modern membentuk cara orang percaya memahami Tuhan. Nah, di sini ada peran pengamat budaya. Nah, di sini peran pengamat budaya ini saya tulis di sini melihat perubahan budaya worship dari waktu ke waktu, menilai apa yang dirasakan jemaat, mengkritis efek sosial rohani dari gaya worship modern, memberikan suasana awam dan jujur. Yang kedua, ada budaya worship masa kini, apa yang terjadi di jemaat gitu. Jadi di sini sebagai jemaat, saya melihat bahwa setelah semua diskusi ini, ada satu garis merah besar yang sudah kita garis bawahi, yaitu yang pertama, worship bukan hiburan. Kedua, worship bukan sebagai konser. Ketiga, ibadah bukan sekadar suasana. Jadi worship adalah respon umat kepada Allah yang kudus berdasarkan firman dan dinyatakan melalui musik. Musik boleh indah, band boleh bagus, suasana boleh menyentuh, tapi akar ibadah tetap harus berdasarkan firman dan juga kebenaran. Baik, terima kasih kepada semua pembicara yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.